memperkenalkan gua Widewati Angelina. Hai San. Dan gua Wilson Setiawan dari kelas TPKA. Nah, di sini kami akan memberikan penjelasan singkat mengenai Biopolimer produk beserta proses pembuatannya. Check it out. Hai Wid. Wid, aku mau nanya nih. Pernah nggak sih kamu kepikiran gimana caranya orang membuat suatu pakaian? Kalau setauku nih ya, dari kayu sih. Hah? Dari kayu? Emangnya bisa? Bisa lah, aku nggak tahu. Kalau misalnya kayu itu bukan hanya dijadikan kertas saja loh, tapi masih banyak produk lainnya. Apa tuh produknya? Mau tahu apa saja produknya? Dan bagaimana proses pembuatannya? Yuk simak pembahasan video berikut ini. Dalam proses pembuatannya, salah satu bahan dasar yang digunakan untuk membuat produk biopolimer adalah pulp. Pulp adalah hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat, baik kayu seperti hardwood dan softwood, maupun non-kayu seperti jerami, bambu, kapas, dan lain-lain, dengan melalui berbagai proses pembuatannya, yaitu mekanis, semi kimia, dan kimia. Pulp terdiri dari serat-serat seperti selulosa dan hemiselulosa sebagai bahan baku kertas. Dalam pembuatan pulp, hal pertama yang dilakukan adalah pulping. Pohon-pohon yang telah dipanen diangkut dari tempat tanaman industri ke halaman gudang mereka. Kayu-kayu akan dimasukkan ke double machine untuk proses pengelupasan kulit kayu. Hal itu kayu dapat menurunkan kualitas pulp yang dihasilkan. Kulit kayu dan produk sampingan dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Kemudian batang kayu dicuci, dipotong menjadi serpihan-serpihan kecil atau chip dan dimasak di dalam digester yang bertujuan untuk melarikan zat lignin sehingga dihasilkan pulp atau bumbu kertas. Zat lignin merupakan zat perekat fiber pada pohon. menyinggung mengenai biopolimer. Biopolimer merupakan material yang berasal dari alam. Polimer sendiri merupakan material yang dibentuk oleh satuan struktur berupa monomer yang berulang. Saat ini, terdapat banyak sekali produk yang dapat dibuat dengan memanfaatkan biopolimer yang keberadaannya melimpah di alam. Nah, berdasarkan jenis produk dan proses pembuatannya, biopolimer dibagi menjadi dua, yaitu biopolimer natural yang berasal langsung dari alam, baik itu hewan ataupun tanaman. Contohnya seperti kapas, linen, dan rami. Nah, yang kedua yaitu biopolimer man-made, yang merupakan biopolimer yang sudah melakukan tahap modifikasi atau sudah melalui suatu proses pembuatan. Contohnya itu seperti kertas, rayon, lyocell, produk woven, dan produk non-woven. Kertas merupakan bahan tipis yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp. Serat yang digunakan biasanya adalah serat alami dan mengandung selulosa serta hemiselulosa. Selain digunakan sebagai media untuk menulis, kertas juga berfungsi untuk mencetak, melukis, dan masih banyak lagi. Adapun proses pembuatan kertas yaitu campuran pulp, air, dan bahan-bahan kimia akan dipompa ke dalam headbox, di mana campuran tersebut keluar melalui celah horizontal ke atas permukaan saringan yang bergerak pada kecepatan 80-90 km per jam. Di sini serat menyebar dan membentuk lembaran tipis, sehingga proses ini dinamakan sheet formation. Lembaran ini dimasukkan ke mesin pressing di mana 50% kadar air diperas. Lalu, kertas dikeringkan dengan suhu sekitar 100 derajat Celcius menggunakan sejumlah silinder-silinder metal. Selanjutnya yaitu proses finishing. Setelah dikeringkan, permukaan kertas akan dilapisi dengan senyawa untuk meningkatkan kualitas kertas. Dikeringkan kembali dan dibentuk gulungan yang lebarnya mencapai 8,6 meter. Setelah itu dilakukan proses pemutaran roll kertas menjadi lembaran-lembaran kertas yang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dan akhirnya, kertas yang telah dipotong akan dikemas untuk siap bertemu dengan pembeli. Rayon. Rayon adalah bahan tekstil selulosa jenis selulosik filamen yang dibuat dari dissolving pulp. Dissolving pulp merupakan pulp dengan properti khusus yang memiliki tingkat kecerahan yang tinggi,
berat molekul yang distribusinya seragam, dan tingkat kemurnian selulosa yang tinggi serta tingkat hemiselulosa yang rendah. Adapun proses dari pembuatan dissolving pulp, yaitu menggunakan proses Kraft dengan penambahan prehidrolisis untuk menghilangkan hemiselulosa yang kemudian menyebabkan dissolving pulp ini memiliki yield yang lebih rendah dari kayu yang digunakan, yaitu dengan kisaran 30-36%. Nah, jadi serat rayon merupakan salah satu jenis serat kain yang termasuk ke dalam kategori serat semisintesis. Dikatakan serat semisintesis karena rayon terbuat dari regenerasi serat selulosa murni dan pada proses pembuatannya menggunakan beberapa bahan kimia. Selain itu, ada pula kain rayon yang terbuat dari pulp kayu yang telah dihaluskan. Adapun jenis-jenis dari rayon itu sendiri, yaitu seperti rayon polyester atau PE, rayon jersey, rayon spandex, rayon crinkly, rayon linen, rayon viskos, dan rayon janggut. Nah, serat rayon biasanya digunakan secara luas pada industri garmen untuk bahan pakaian seperti gaun, jaket, daster, kemeja, topi, dan lain-lain. Selain itu, serat rayon juga digunakan untuk pelapis dan pelengkap perabot rumah tangga seperti penutup tempat tidur, spray, selimut, dan dekorasi jendela. Dalam bidang industri, kain rayon biasa dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan produk medis, perabot rumah sakit, hingga kawat ban atau benang pada ban. Kegunaan lain yaitu pada pembalut, popok, dan handuk. Adapun proses pembuatan rayon itu sendiri. Nah, jadi sebelum dibuat menjadi rayon, terlebih dahulu dibuat larutan viskos di viskos department. Nah, jadi departemen viskos ini bertugas dari proses caustic dissolver dan proses pembuatan viskos, mulai dari pulp sebagai bahan baku, yang meliputi tahap alkalisasi, pemerasan, pemeraman, santasi, pelarutan viskos, penyaringan, daerasi, dan pematangan. Nah, jadi pulp pertama kali akan dibawa menuju repulper untuk dihancurkan dan dicampur dengan short fiber dan long fiber dengan ketentuan yaitu short fiber sebesar 90% dan long fiber sebesar 10% dengan konsentrasi yaitu 5%. Nah, selanjutnya pulp yang telah didissolving akan dilarutkan dengan kaustik dengan konsentrasi 18%. Setelah dicampur dengan kaustik, maka akan dimasuki proses yang pertama yaitu alkalizing. Nah, di proses alkalizing ini terjadi pembentukan alkali selulosa melalui reaksi antara selulosa dan kaustik soda. Alkali selulosa yang telah dihasilkan dari slurry press akan dihancurkan atau dicabik-cabik dengan menggunakan shredder sehingga diperoleh alkali selulosa yang menyerupai parutan kelapa atau kram. Untuk selanjutnya dimasukkan ke maturing drum. Adapun reaksi yang terjadi yaitu selulosa C6H9O4OHN ditambah dengan kaustik soda yaitu NaOH menjadi alkali selulosa yaitu C6H9O4NaN ditambah air yaitu NH2O. Nah, step lain adalah kaustik yang keluar dari sisa pemerasan di slurry press yang kemudian ditampung pada press slide tank. Alkali selulosa yang telah dicabik-cabik di slurry press dengan menggunakan shredder kemudian akan masuk ke maturing drum. Nah, di maturing drum ini terjadi proses pemeraman alkali selulosa, di mana alkali selulosa mulai masuk dari screw feed end dan akan keluar pada exit end maturing drum selama kurang lebih 5-6 jam. Untuk pengaturan temperatur di dalam maturing drum sendiri dilakukan melalui setting temperatur pada jacket water, sehingga udara panas di dalamnya bisa diatur untuk mendapatkan temperatur alkali selulosa sesuai yang diinginkan. Temperatur akhir maturing drum adalah 44-50 derajat Celcius. Nah, pemeraman ini dimaksudkan agar terjadi penurunan derajat polimerisasi yaitu dari 700 sampai 800 menjadi 270 sampai 290. Viskos yang terbentuk harus melalui periode tertentu atau waktu untuk pematangan untuk proses ripening. Nah, viskos akan difilter untuk menghilangkan impuritas dan dicampur dengan viskos skin dalam viskos. Jadi, larutan viskos akan disaring di refining room melalui 2 tahap
dan dilakukan proses penghilangan udara atau deaerasi sebelum dipompakan ke mesin spinning untuk proses selanjutnya. Setelah disaring pertama kali, filtrat akan dimasukkan ke tangki perantara pertama atau First Intermediate Tank. Nah, tangki perantara ini berfungsi untuk menampung filtrat sebelum dimasukkan ke saringan kedua, di mana saringan pertama memiliki ukuran lubang saring sebesar 25 mikrometer dan saringan kedua mempunyai ukuran lubang saring sebesar 15 mikrometer. Filtrat dari hasil saringan akan ditampung di tangki perantara kedua. Nah, tangki perantara kedua ini dilengkapi dengan flash diaerator yang berfungsi untuk menghilangkan gas atau gelembung udara. Larutan viskos dari tangki perantara kedua akan dialirkan ke tangki penghancur atau dissolver. Nah, dissolver ini berfungsi untuk melarutkan sisa-sisa alkali selulosa yang masih menggumpal. Setelah itu akan dipompakan ke tangki pencampur atau blender yang berfungsi untuk menghaluskan dan menghomogenkan larutan viskos dari beberapa dissolver, di mana blender ini dilengkapi dengan impeller untuk mengadukan dan water jacket untuk mengatur suhu larutan viskos agar tetap konstan. Nah, setelah larutan viskos dibuat, selanjutnya larutan viskos akan dibawa ke spinning plant. Jadi prosesnya yaitu feed mula-mula masuk dari exhaust fan, yang kemudian larutan viskos akan dibawa ke spinning machine dengan cara disemprotkan dengan menggunakan nozzle. Nah, di spinning machine ini akan terjadi proses regenerasi dan recovery secara sederhana, yaitu viskos dipompa dari spinning plant melalui homogenizer untuk ditambahkan zat aditif. Nah, penambahan zat aditif digunakan untuk mendapatkan serat sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Nah, adapun zat aditif yang digunakan yaitu larutan spin bath. Nah, larutan spin bath ini memiliki spesifik gravity sebesar 1320 dan acidity sebesar 132 gram per liter. Pada suhu 50%, larutan spin bath akan meregenerasi viskos yang keluar dari spinneret menjadi filamen rayon dan ditarik melalui guide keputaran godet yang seterusnya akan ditarik dengan pasangan pentaroller. Nah, karena adanya perbedaan kecepatan putaran antara stretch roller dengan putaran godet, mengakibatkan terjadinya peregangan serat yang akan berpengaruh pada strength atau kekuatan serat itu sendiri. Nah, jadi larutan spin bath itu mengandung asam sulfat sebanyak 132 gram per liter, zinc sulfat sebesar 11 gram per liter, dan natrium sulfat sebesar 320 gram per liter, di mana larutan spin bath ini mempunyai berat jenis 1320 ton per meter kubik. Larutan spin bath digunakan sebagai koagulan. Koagulasi ini adalah untuk membentuk suatu filamen yang kemudian disebut dengan tow. Adapun reaksi utama yang terjadi, yaitu selulosa santat ditambah dengan asam sulfat akan menjadi C6H9O4OCS2H ditambah dengan natrium sulfat. Nah, pada proses regenerasi ini, variabel-variabel yang harus dikendalikan adalah komposisi larutan spin bath, besarnya peregangan, temperatur larutan spin bath, dan kecepatan spinning machine. Nah, setelah itu, tow akan dibawa ke stretch roller untuk dikencangkan seratnya dan akan diteruskan ke feed trio roller untuk dilakukan proses pencucian atau water treatment dengan menggunakan bantuan alat yaitu Venturi water pump. Dari water Venturi pump, tow akan ditarik oleh corong tow cutter dari feed trio roller dengan panjang ukuran tow 2,5 cm yang kemudian akan diteruskan ke cutter funnel untuk dipotong dan dibawa menuju ke recovery trough untuk melakukan proses selanjutnya. Nah, larutan viskos yang dibawa ke recovery trough akan dilakukan pemisahan antara tow dan CS2. Selain serat selulosa, ada juga yang namanya serat lyocell dan modal. Nah, serat lyocell ini merupakan salah satu serat buatan selulosa yang banyak digunakan oleh industri tekstil sebagai alternatif pengganti dan pelengkap serat selulosa lainnya, seperti rayon viskos, kupro, dan juga serat kapas. Serat lyocell adalah serat selulosa buatan yang dalam proses pembuatannya tanpa menggunakan senyawa kimia.
Namun, bahan dasar serat selulosa lyocell ini berupa pulp regenerasi yang dibuat dari tumbuhan yang hidupnya sudah tahunan. Adapun karakteristik dari lyocell itu sendiri, yaitu yang pertama dapat terurai secara hayati, yang kedua yaitu memiliki kekuatan serat dan daya serap tinggi, dan yang terakhir yaitu kain yang halus dan lembut. Nah, untuk produk dari lyocell itu sendiri, contohnya adalah Tencel TM. Tencel TM terbuat dari material lyocell, di mana kain jenis ini termasuk yang berkelanjutan karena diregenerasi dari selulosa kayu. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke materi woven dan non-woven. Woven adalah jenis jahitan yang memiliki jalinan benang yang terjalin lebih erat, membuatnya lebih kuat, halus, dan memiliki tekstur yang menarik. Jahitan woven terjahit secara silang, menumpuk, dan saling mengait antara benang dengan benang lainnya. Jalinan benang yang saling mengait itu membuat woven cukup kuat dan tidak mudah sobek. Jenis kain dengan jahitan woven adalah jenis kain yang dijalin dengan benang satuan seperti kain katun, velvet, linen, dan lainnya. Ditinjau dari cara pembuatannya, kain woven memiliki cara pembuatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan metode anyaman atau sering disebut interlacing. Proses yang digunakan pada metode ini ialah pertenunan atau wiving, yaitu suatu proses penganyaman atau interlacing secara benang lusi dan benang patan yang letaknya tidak lurus satu sama lain. Hasil benang ini disebut sebagai kain tenun atau biasa disebut sebagai woven fabric. Alat yang digunakan dapat berupa gedongan, alat penunjukan mesin, dan alat tenun mesin. Yang kedua yaitu metode jeratan atau interlooping. Proses yang digunakan ialah perajutan atau knitting, yaitu proses pembuatan jerat-jerat benang dengan alat yang terdiri dari sepasang jarum rajut atau dikenal sebagai jarum Bremer. Hasil kain disebut sebagai kain rajut atau biasa disebut knitted fabric yang bersifat elastis dan halus. Yang ketiga yaitu metode jalinan atau interwisting, merupakan proses yang digunakan untuk merendah atau protruding, knitting, dan lace. Yang keempat yaitu metode braiding atau fluting, yaitu proses pembuatan pita dengan penganyaman 3 helai benang atau lebih. Bahan yang berupa benang dapat diganti dengan pita kayu. Hasil kain dapat berupa helai pita atau pita tabung. Contoh dari kain woven yaitu kain tenun, kain bulu atau velvet, dan kain linen. Non-woven secara umum didefinisikan sebagai lembaran atau struktur jaringan yang dirangkai bersama dengan melibatkan serat atau filament secara mekanis, thermal, atau kimia. Kain non-woven tidak dibuat dengan ditenun atau dirajut dan tidak perlu mengubah serat menjadi benang. Pada abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, ketika negara Inggris menjadi negara produsen tekstil terkemuka, mereka menyadari bahwa sejumlah besar serat terbuang menjadi trim. Seorang insinyur tekstil bernama Garnet mengembangkan perangkat kabin khusus bernama Garnet Machine untuk merobek bahan limbah ini kembali ke bentuk berserat, di mana serat ini nanti digunakan sebagai bahan pengisi bantal. Proses manufaktur yang terjadi pada non-woven yaitu kain non-woven biasanya diproduksi dengan menyatukan serat-serat kecil di dalam bentuk lembaran atau web mirip dengan kertas pada mesin kertas, dan kemudian mengikat mereka baik secara mekanis dengan perekat atau secara thermal dengan menerapkan pengikat dalam bentuk buku, pasta, atau lelehan polimer dan melelehkannya pengikat ke web dengan meningkatkan suhu. Contoh produk dari non-woven yaitu yang pertama, non-woven pada biotextile yang digunakan untuk area landscaping, roof garden, landfill, road barrier system, drainage application, erosion control, dan pavement construction. Yang kedua yaitu absorbent hygiene products yang digunakan untuk baby diapers, feminine hygiene products, cloth pulp, super absorbent polymer, impervious baking films, adhesive, dan elastic. Yang ketiga yaitu agriculture dan horticulture yang menggunakan non-wovens untuk mengoptimasikan produktivitas dari tanaman, taman, dan rumah hijau seperti pada crop covers, plant protection, set blankets, with
brake components, bonding agent, and composition serta care labels. Yang kelima yaitu household yang menggunakan nonwoven untuk banyak pengaplikasian seperti untuk mencuci atau menyaring, serta menambah keestetikan sentuhan pada rumah seperti pada flooring, curtain, carpet, wall covering, vacuum cleaning bags, mops, table linen, etc. Yang keenam yaitu industrial yang menggunakan nonwoven untuk abrasive, automotive, building, cable welding, carpets or carpet bakings, civil engineering, cleaning, soil or water cleansing, coating substrate, composite, conveyor belt, electric or electronic, filtration, graphic art, packaging, protective clothing, and wipes. Yang ketujuh, medical and healthcare yang menggunakan nonwoven pada surgical, disposable parts, gowns, masks, scrub suit, drips, sponges, lab coats, examination gowns, shrouds, underpads, wood care, etc. Yang kedelapan yaitu personal care products yang menggunakan nonwoven untuk absorbent hygiene products, wipes, skincare, dan depilating strips. Yang kesembilan, upholstery furniture application yaitu pada baby fabrics, cushion and pillow, swing insulators, upholstery suit, tailored skirt, full strips. Yang ke-10, wedding application yaitu pada mattress stocking, flanges, dan insulators. Yang ke-11, hard armor available yaitu pada landfill gym collection, subsurface retention or detention systems, geomembrane protection, gas collection, asphalt overlays, nonwoven selection guide. Wah, ternyata proses pembuatannya rumit juga ya. Iya dong, kan harus mulai dari pembuatan viskas, layar, dari Wih, makasih nih Wit udah mau jelasin. Sekarang aku udah tahu garis besar gimana cara proses pembuatan biopolimer dan turunannya. sama-sama. Dan karena kalian juga udah mengetahui bagaimana proses pembuatannya dari awal sampai akhir, sekian video penjelasan singkat mengenai biopolimer dan proses pembuatannya. Semoga bermanfaat and see ya!